Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan ketiga mata kuliah Supply Chain Management kali ini, kita akan membahas mengenai supply chain dan keunggulan kompetitif. Ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai supply chain itu apa, ya, terus proses bisnis yang terkait dengan supply chain management itu apa, ya, mulai dari customer relationship management sampai ke proses retur, ya, ada 8 proses bisnis yang kita bisa lakukan di dalam supply chain management. Nah, hari ini kita akan coba untuk membahas mengenai supply chain management dan keunggulan kompetitif, ya. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yang pertama adalah integrated supply chain, ya. Perkembangan supply chain dari mulai logistik manajemen sampai supply chain itu seperti apa, karena pada dasarnya supply chain itu adalah perpanjangan atau dari logistik manajemen. Nah, terus kita akan bahas mengenai perbedaan, ya, dan persamaan antara logistik manajemen dan juga supply chain manajemen itu apa. Lalu materi yang ketiga itu menciptakan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu keunggulan yang bisa perusahaan miliki, ya, agar bisa berkompetisi dengan para kompetitor. Nah, gimana caranya untuk mencari keunggulan kompetitif dari perusahaan itu menggunakan konsep value chain, ya. Nah, pembahasan yang terakhir itu mengenai bagaimana kita mencapai keunggulan kompetitif tadi melalui supply chain management. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, ya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa sebetulnya konsep supply chain merupakan perpanjangan, ya, dari konsep logistik manajemen. Jadi kalau logistik manajemen ini dia berfokus hanya pada satu aliran barang di dalam perusahaan saja. Sedangkan kalau supply chain management dia berintegrasi dengan perusahaan-perusahaan lain di luar perusahaan untuk pengaturan barangnya, dari mulai perusahaan hulu sampai ke hilir atau ke konsumen. Nah, dalam perkembangannya dari logistik manajemen ke supply chain management itu terjadi 4 tahapan, ya. Yang pertama itu adalah tahapan baseline, ya. Jadi di tahapan ini di dalam perusahaan itu masih belum ada ketergantungan, ya. Jadi semua bagian itu bekerja masing-masing, ya. Jadi mereka belum memiliki tanggapan bahwa integrasi itu penting, ya. Jadi mereka masih bekerja masing-masing sesuai bagiannya masing-masing. Nah, di tahapan yang kedua itu mulai ada yang namanya functional integration. Jadi fungsi-fungsi yang memiliki keterkaitan itu saling berintegrasi, ya. Contohnya misalkan bagian produksi dengan bagian inventory control. Nah, itu mereka melakukan integrasi antara fungsi-fungsi yang berdekatan saja, ya, gitu. Nah, yang di tahapan yang ketiga itu mulai adanya integrasi di dalam proses perencanaan dan pengawasan di semua fungsi di dalam suatu perusahaan, ya. Jadi di tahapan ketiga ini mulai terjadi yang namanya internal integration atau integrasi di semua bagian di dalam satu perusahaan. Nah, ini belum bisa kita sebut sebagai supply chain yang terintegrasi, ya. Nah, baru di tahapan yang keempat itu tahapan yang ketiga tadi, internal integration tadi, itu dia dikombinasikan, ya, dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada di luar perusahaan, ya, yang terkait dengan alur pengadaan barang, ya. Jadi di tahapan yang keempat ini digambarkan tahapan sebenarnya dari supply chain integration, yaitu integrasi total dalam pembuatan konsep, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang telah dicapai di tahapan 3 itu lalu diteruskan dengan koordinasi di upstream
dengan upstream, perusahaan upstream yaitu supplier, dan juga downstream atau pelanggan ya. Jadi di tahapan keempat ini merupakan tahapan dari supply chain integration ya. Jadi mulai berintegrasi dengan perusahaan-perusahaan lain di luar perusahaan kita. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan ya dari perkembangan dari logistik manajemen menjadi supply chain manajemen. Nah, logistik manajemen dan supply chain manajemen ini sebetulnya punya persamaan dan perbedaan ya. Persamaannya yang pertama keduanya itu menyangkut pengelolaan arus barang atau jasa ya. Jadi berkaitan dengan pengelolaan arus barang dan jasa. Persamaan yang kedua itu keduanya menyangkut persoalan pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi dan penyaluran barang ya. Sama-sama menyangkut persoalan-persoalan tersebut. Yang ketiga, keduanya menyangkut usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang ya. Jadi keduanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang. Nah, untuk perbedaannya sendiri tadi sudah sedikit kelihatan ya perbedaannya antara logistik manajemen dan supply chain manajemen. Logistik manajemen ini dia mengutamakan pengelolaan barang, termasuk arus barang dalam suatu perusahaan, di dalam perusahaan. Nah, sedangkan untuk supply chain manajemen dia mengutamakan arus barang itu dari antar perusahaan ya. Jadi bukan di dalam perusahaan saja, tapi antar perusahaan, mulai dari paling hulu itu dalam pengadaan barang ya dengan supplier, sampai ke paling hilir, sampai si barangnya diterima oleh si konsumen. Nah, itu supply chain management, berarti cakupannya lebih luas ya, bukan hanya di dalam perusahaan saja. Yang kedua itu perbedaannya berorientasi pada perencanaan dan kerangka kerja yang berkaitan dengan arus dan informasi barang di seluruh perusahaan, di dalam perusahaan saja. Jadi logistik manajemen itu arus informasi barangnya itu hanya di dalam perusahaan saja ya. Sedangkan untuk supply chain management dia mencoba untuk menghubungkan dan mengkoordinasikan antara proses dari perusahaan-perusahaan lain, mulai dari supplier sampai ke pelanggan. Jadi arus informasinya mulai dari supplier sampai dengan pelanggan ya, untuk supply chain management. Nah, bagaimana caranya suatu perusahaan itu dapat menciptakan keunggulan kompetitif ya. Jadi kunci keberhasilan suatu perusahaan itu pada dasarnya adalah kemampuan perusahaan ya untuk memiliki dan mempertahankan satu atau beberapa keunggulan kompetitif ya. Oke. Dasar-dasar kesuksesan dari kompetisi pasar ya biasanya dikemukakan dalam suatu model yang disebut dengan model the triangular linkage. Jadi di sini kita bisa lihat ya di model ini antara company, customer, dan juga kompetitor ya, di mana si company dan kompetitor itu memberikan value kepada customer ya, karena pada dasarnya si customer ini butuh nilai yang lebih ya, bukan hanya sekadar produk ya dari suatu perusahaan. Jadi kalau cuman produk aja itu belum ada daya saing ya, udah kayak biasa aja produknya gitu ya. Padahal si customer ini selain ingin mendapatkan produk, tapi dia juga ingin mendapatkan benefit ya, atau keuntungan dari suatu produk gitu. Nah, jadi di model ini kita bisa lihat bahwa si company ini dia memberikan value kepada customer, si kompetitor juga dia memberikan value kepada customer ya. Tuh, nah keunggulan kompetitif yang bisa kita berikan itu pada atau kita ciptakan itu biasanya itu kita bagi menjadi value advantages dan productivity advantages ya. Jadi value advantages itu kemampuan perusahaan untuk membedakan dirinya di depan konsumen dengan para pesaingnya. Oke, nah untuk menciptakan value advantages ini biasanya
kita harus mencoba untuk mencari segmen pasar tertentu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih segmen pasarnya apa ya sebelum kita maka kita akan coba nih cari tahu value advantages apa yang bisa kita berikan untuk customer tadi sesuai dengan segmen pasarnya. Secara biasanya tuh segmen pasar itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi untuk golongan kaya, golongan menengah, dan juga untuk golongan bawah ya. Kalau kita sudah menentukan segmen pasarnya yang mana, kita bisa cari value advantages yang akan kita berikan itu apa ya. Misalkan contohnya perusahaan mobil nih ya, perusahaan mobil sedan misalkan ya. Nah, si Mercedes-Benz ini biasanya dia memilih segmen pasar yang pertama yaitu golongan kaya ya, sehingga dia menciptakan mobil sedan yang mewah dan juga harganya mahal gitu ya. Nah, tapi ya yang namanya orang kaya gitu ya, dia pasti beli ya, dan image-nya si Mercedes-Benz itu emang buat orang kaya gitu ya. Maka sebetulnya value advantages yang dia berikan kepada orang kaya itu adalah apa? Dia memberikan value advantages brand ya, brandnya kesannya kalau yang pakai Mercedes-Benz itu orang kaya gitu ya, makanya keunggulan yang dia berikan adalah dari brandnya itu tadi gitu ya. Atau misalkan contoh lain misalkan kayak produksi kerudung gitu ya, kerudung kalau ibu-ibu sekarang tuh kan banyak yang pakai merek tertentu ya, merek tertentu saya sebut merek ya di sini ya, misalkan Dine gitu ya, harganya kan itu bisa beli yang biasa berlipat-lipat ya gitu ya. Secara motif sih ya biasa aja, cuman karena ada mereknya Dine itu ya dia beli ya. Untuk apa? Untuk pembuktian bahwa saya bisa loh beli kerudung ini gitu ya. Nah, itu salah satu value advantages yang bisa diberikan oleh suatu perusahaan gitu ya. Itu kalau segmen pasarnya misalkan orang kaya. Nah, kalau misalkan segmen pasarnya orang golongan bawah itu biasanya golongan bawah itu lebih cenderung untuk memilih produk yang acceptable dalam segi harga gitu ya, harganya lebih murah. Berarti kita harus memberikan produk yang kualitasnya bagus tapi harganya bisa lebih murah. Itu kalau misalkan segmen pasarnya adalah orang-orang menengah ke bawah gitu ya. Makanya untuk menciptakan suatu value advantages kita harus tentukan dulu nih segmen pasarnya apa dan value yang kita berikan itu nanti apa sesuai dengan segmen pasarnya. Oke, yang kedua itu keunggulan yang bisa kita ciptakan itu dengan productivity advantages. Jadi kalau productivity advantages itu gimana caranya agar perusahaan bisa memproduksi barang dengan biaya yang rendah tapi keuntungan yang diperoleh itu bisa tinggi ya. Caranya misalkan dengan memperluas market ya, atau market share-nya itu diperluas ya, market share-nya diperluas ya, sehingga nanti produksinya banyak. Kalau produksinya banyak itu biasanya bisa menekan biaya produksi ya. Jadi biaya produksinya bisa lebih murah kalau kita buat barang atau memproduksi barang dengan jumlah yang tinggi. Atau misalkan kalau market share-nya belum bisa dinaikkan, itu kita bisa coba dengan menekan angka dari biaya logistik ya. Jadi biaya logistiknya kita tekan sehingga nanti biayanya bisa rendah tapi keuntungan yang diperoleh bisa lebih tinggi. Itu dari segi productivity advantages ya. Jadi gimana caranya kita bisa memproduksi barang dengan harga yang rendah tapi keuntungannya bisa banyak gitu. Oke, nah caranya gimana kita untuk mencari keunggulan kompetitif itu bisa dilakukan dengan analisis value chain. Jadi analisis value chain ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari suatu perusahaan ya. Nah, asumsinya perusahaan tadi dia tujuannya untuk mencapai tujuan ekonomis ya, dan menciptakan nilai yang tadi sudah kita sebutkan ya, bahwa kita sebutkan tadi ya. Jadi sasarannya itu konsep value chain ini dia mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan
yang tujuannya menciptakan value advantages dan juga productivity advantages gitu. Nah, analisis value chain ini dilakukan dengan membagi aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan itu menjadi 2 kategori ya gitu. Dari aktivitas-aktivitas tadi kita coba menciptakan nilai tambah dengan menganalisis kelebihan dan kekurangannya gitu. Aktivitas perusahaan tadi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu primary activities dan juga support activities. Kalau primary activities itu merupakan aktivitas yang terlibat dalam produksi barang, penjualan dan pendistribusian barang kepada pembeli. Nah, contohnya misalkan di sini ada logistik masuk atau inbound logistik ya, biasanya itu dari supplier. Logistik masuk itu dari supplier, barang dari supplier. Operasional itu biasanya berkaitan dengan produksi. Terus logistik keluar atau outbound logistik itu biasanya berkaitan dengan pendistribusian barang ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari primary activities. Nah, untuk support activities sendiri dari namanya kita sudah bisa tebak ya bahwa si support activities ini dia aktivitas yang dapat membantu atau mensupport si primary activities ya. Nah, contohnya misalkan aktivitas-aktivitas HRD ya, Human Resource Development, itu termasuk ke dalam aktivitas support activities. Terus IT, gimana pemanfaatan teknologi informasi dalam perusahaan itu termasuk ke dalam support activities ya. Dan juga itu ada pengadaan atau procurement barang ya, itu termasuk ke dalam support activities. Nah, dari aktivitas-aktivitas tadi kita coba menganalisis nih ya kelebihan dan kekurangan perusahaan di dalam aktivitas-aktivitas tadi itu apa, sehingga kita nanti bisa menciptakan keunggulan kompetitif gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mencapai keunggulan kompetitif ya? Kalau kita tadi sudah bisa menentukan keunggulan kompetitifnya apa, nah kita bisa gunakan supply chain management itu untuk mencapai keunggulan kompetitif tadi ya. Gimana caranya? Nah, kegiatan-kegiatan dalam supply chain ini bisa digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Caranya misalkan kalau secara umum yang pertama dia bisa mengembangkan logistik manajemen menjadi supply chain management. Yang kedua, mengusahakan kedua advantages tadi ya, keunggulan tadi, yaitu value advantages dan juga productivity advantages ya. Jadi kita bisa mengusahakan value advantages dan juga productivity advantages dengan menggunakan supply chain management. Gimana caranya? Kalau ya value advantages, kalau misalkan bidangnya berupa jasa logistik gitu ya, kita bisa misalkan dengan menyediakan layanan-layanan misalkan yang delivery time-nya itu cepat dan lain sebagainya gitu ya, menggunakan supply chain. Kalau misalkan dengan productivity advantages tadi sudah kita bilang ya, bahwa dengan menekan biaya logistik itu kita bisa mencapai productivity advantages gitu. Nah, yang ketiga itu dengan mengembangkan hubungan partnership ya dengan organisasi upstream dan juga downstream. Yang keempat itu mengusahakan flow of information baik upstream maupun downstream secara akurat dan real time, karena di zaman teknologi informasi ini ya, informasi itu menjadi suatu sumber daya yang penting ya untuk kelancaran bisnis gitu. Nah, yang kelima itu menggunakan teknologi informasi yang user friendly. Nah, itu merupakan kegiatan dalam supply chain untuk mencapai keunggulan kompetitif secara umum ya. Nah, kalau misalkan mendukung pencapaian value advantages tadi, misalnya yang pertama itu mencari jenis dan tingkat layanan yang dikehendaki oleh para konsumen. Nah, untuk mendukung tercapainya productivity advantages menggunakan supply chain management, yang pertama kita bisa mengurangi inventory sampai tingkat yang direncanakan atau aset turnover. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa
yang namanya inventory barang atau barang produksi yang belum terjual itu merupakan aset perusahaan ya, yang beku ya, yang belum bisa diuangkan. Nah, sehingga harus dikurangi semaksimal mungkin, minimal sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, itu menggunakan kapasitas yang ada semaksimal mungkin atau capacity utilization. Ya, jadi di proses supply chain management itu kemarin kita bahas mengenai proses demand management. Bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan konsumen tapi menggunakan bahan baku yang kita miliki ya semaksimal mungkin. Oke, sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, gimana caranya itu ada di proses supply chain management yang demand management. Yang ketiga itu melakukan perencanaan bersama dengan semua mata rantai yang ada mengenai inventory ya. Nah, itu ada juga di proses supply chain management. Yang keempat itu mengoptimalkan harga pembelian barang. Nah, untuk mengoptimalkan harga pembelian barang, barang baku ya, bahan baku itu kita bisa menggunakan partnership supplier ya. Jadi dengan partnership supplier itu diharapkan kita bisa mengoptimalkan harga pembelian barang. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan aktivitas yang dapat dari supply chain management yang bisa digunakan untuk mencapai suatu keunggulan kompetitif dari perusahaan. Oke, materi untuk hari ini sudah selesai. Untuk jika ada pertanyaan bisa di-share di grup WhatsApp ya, dan untuk link materi dan juga link absensi dan juga evaluasi nanti saya juga share di grup WhatsApp ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.